Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di hari keempat di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan 3 hari ke belakang ibadah kita, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ternyata melihat dari syariat saum bukan hanya saja tentunya disyariatkan untuk kita, melainkan orang-orang sebelum kita pun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kewajiban kepada mereka. Maka ketika kita melaksanakan saum, apa saja yang harus kita laksanakan, rutinitas yang harus kita laksanakan. Tentunya ada beberapa rutinitas yang mesti kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, perbanyaklah sholat. Sholat sesuai dengan maknanya, mahiyya sholat, as-sholah ya doa. Kenapa sebut doa? Ya, ternyata dalam sholat itu baik itu ucapan, gerakan, perbuatan yang kita lakukan dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam, di dalamnya terdapat doa. Nah, maka sholat sama dengan doa. Ternyata apakah yang dimaksud adalah sholat-sholat sunat? Tentunya sholat wajib yang harus kita lakukan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat sejak tergelincirnya matahari, berarti yang dimaksud adalah sholat zuhur dan asar, ila ghasaqil lail sampai menjelang gelap malam. Ya, ternyata itu berarti sholat maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, dan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya pada sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Hadirin yang berbahagia, apakah dalam sholat wajib ini hanya sholat subuh yang disaksikan? Tentu tidak. Justru untuk yang di siang hari kemudian malam hari disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang subuh double, malaikat yang di siang hari kemudian di malam hari juga menyaksikan apa yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, kemudian berikutnya apalagi ini, kenapa harus berbanyak sholat? Kan sholat wajib hanya 5 waktu, ternyata banyak sholat sunat. Sholat sunat yang akan ya kita laksanakan, yang bisa kita laksanakan tentunya ada sholat rawatib. Bahkan ada 12 rakaat yang kita lakukan sebagaimana dalam hadis, man sholla isnatai asrota rakaatan. Barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat fi yaumin walailatin, baik itu ya sehari semalam dilaksanakan, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita. Buniyallahu bihinna, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan ya sebuah bangunan baitun fil jannah, yaitu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ini yang dimaksud dengan perbanyak sholat. Hanya sholat rawatib saja tentunya banyak sekali. Ada sholat mutlak 4 rakaat sebelum asar, kemudian sholat hajat, apalagi sekarang hari Jumat bisa ada tahiyatul masjid, intidhar, kemudian dan yang lainnya. Ternyata sholat itu banyak sekali. Tentunya sholat sunat di luar yang 5 waktu. Hadirin yang berbahagia, kemudian nomor 2 ya, yang harus kita lakukan atau rutinkan di dalam Ramadan itu adalah yang disebut dengan interaksi dengan Al-Quran. Subhanallah, interaksi dengan Al-Quran perbanyaklah ya. Kenapa? Karena kita bisa pasang target minimal. Kalau misalnya 29 hari, nah 1 harinya harus 2 juz dong, jadi 30 juz tamat. Maka habis Ramadan itu bisa khatam nih 30 juz. Nah, maka kita upayakan interaksi dengan Al-Quran. Apakah ini ada perintah? Tentunya ada.
Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu syafi'an, akan menjadi syafaat li ashabi, bagi siapa saja, ya kan, li ashabihi, bagi temannya, bagi sahabatnya Al-Qur'an. Maksudnya itu Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi siapa yang senantiasa mendawamkan baca Al-Qur'an. Ada lagi motivasi yang lain? Tentunya ada. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa saja yang membaca satu huruf saja dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Ternyata satu kebaikan itu jadi 10. Subhanallah. Sampai Rasul mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifu harfun, walamu harfun, wa mimu harfun, berarti jadi 3. Subhanallah. Ini motivasi buat kita. Itu yang kedua, kita dawamkan, rutinkan di bulan suci Ramadan ini. Adapun yang ketiga, ya kita perbanyak infak dan sedekah. Infak dan sedekah ini harus kita keluarkan, apalagi di bulan Ramadan. Manfaat iman. Barang siapa yang memberikan makanan atau sesuatu hal yang bisa untuk dia iftar, maka akan ada kebaikan yang kita dapatkan. Hadirin yang berbahagia, 3 dulu, tidak usah banyak-banyak. Kita rutinkan, kita dawamkan dalam kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Sesuai dengan pengertian syahrul Ramadan itu syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Maka kita sekarang dididik selama 1 bulan, kita actionkan 11 bulan ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita sekalian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Khudma sofa da makadar. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.